Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak kelas 6? Semoga kalian tetap sehat dan semangat mengikuti kegiatan PJJ hari ini. Kita hari ini akan membahas mengenai kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi dan politik. Kita yang bahas pertama mengenai kerjasama di bidang ekonomi. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kerjasama untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggota serta memperkuat ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasamanya yang pertama itu ada penetapan tarif khusus pada perdagangan sesama anggota ASEAN. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing negara anggota ASEAN dengan negara di luar ASEAN. Yang kedua, mengembangkan bidang pariwisata, perkebunan, dan perikanan di kawasan ASEAN dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara ASEAN. Yang ketiga, pendirian proyek industri, contohnya pabrik pupuk urea antara Indonesia dan Malaysia yang didirikan di Aceh serta di Malaysia. Selain itu, ada pabrik mesin diesel di Singapura serta pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang. Dan bentuk kerjasama yang terakhir adalah mendorong investor atau penanam modal untuk menanamkan modal di negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama ini mendukung pengembangan di sektor ekonomi. Pengaruh kondisi geografis terhadap ekonomi masyarakat. Kondisi geografis suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Indonesia merupakan negara yang cukup strategis letak geografisnya. Kelebihan ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menambah devisa negara. Masyarakat yang tinggal di wilayah pantai memanfaatkan keadaan geografis sebagai sumber mata pencaharian. Selain sebagai nelayan, ada juga yang memanfaatkannya dengan bekerja sebagai jasa wisata, penjaga pantai, dan pedagang makanan. Pengaruh kegiatan pariwisata terhadap ekonomi masyarakat. Yang pertama, meningkatnya pendapatan dari usaha pariwisata. Yang kedua, meningkatnya investasi yang masuk ke sektor pariwisata. Selanjutnya, terbukanya lapangan pekerjaan baru di bidang pariwisata. Selanjutnya ada meningkatnya kebutuhan jasa transportasi, hotel, dan restoran. Dan terakhir, terserapnya tenaga kerja untuk pembangunan hotel dan restoran. Salah satu contoh sektor pariwisata yang memanfaatkan kondisi geografis ada di Papua yaitu Raja Ampat. Di sana menampilkan kekayaan alam yang bisa dinikmati baik oleh penduduk asli Indonesia maupun dari luar negeri. Hubungan kondisi alam dengan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia menyebabkan negara ini memiliki kekayaan alam yang beragam. Indonesia memiliki berbagai produk pertanian dan perkebunan seperti kopi, teh, tebu, dan lainnya. Bentuk wilayah berupa kepulauan yang dikelilingi lautan membuat berbagai jenis ikan, kerang, rumput laut, dan mutiara menjadi komoditas penting di Indonesia. Nah, selain Indonesia, hubungan kondisi alam antara negara Laos dan Filipina. Di negara Laos, pertanian yang dihasilkan utamanya dari jagung dan kelapa. Sedangkan untuk perkebunannya dari kopi, pisang, dan sayuran. Untuk di bidang perhutanan, ada kayu jati, damar, getah, dan minyak balsam. Untuk di peternakan, ada sapi, babi, dan kerbau. Untuk di perikanan, ada ikan karper dan ikan perch. Dan untuk di pertambangan ada timah. Industri, olahan dari pertanian, gergajian kayu, barang-barang konsumsi,
kerajinan keramik, serta kerajinan perak dan kulit. Untuk di komoditas ekspor, yang diekspor yaitu ada pertanian, emas, tembaga, dan hasil tambang, listrik, kayu dan produk kayu, serta pakaian jadi. Namun untuk yang diekspornya ada material konstruksi, mesin, makanan, BBM, kendaraan dan suku cadang, perlengkapan produksi serta barang konsumsi. Untuk kondisi alam yang terjadi di Filipina, pertaniannya yang dihasilkan utamanya pada ketela pohon. Perkebunannya pada tebu, serat abaka atau serat pisang Manila, kelapa, dan karet. Untuk perikanannya yaitu ikan makarel, sarden, dan tuna. Perhutanannya kayu, pertambangannya mangan dan nikel. Untuk industri, tekstil, farmasi, dan pengolahan aluminium. Jasa yang diutamakan di pariwisata. Komoditas ekspornya bahan nuklir, mesin optikal dan foto, produk elektronik, bahan kimia organik, tembaga, sabun dan kosmetik serta plastik. Sedangkan untuk barang-barang yang diimpor yaitu ada material konstruksi, mesin, makanan, BBM, kendaraan dan suku cadang, perlengkapan produksi serta barang konsumsi. Kalau kita perhatikan dari kedua kondisi alam negara tersebut dapat kita samakan ada hal yang sama. Yang pertama, hasil utama pertaniannya sama-sama menghasilkan padi dan tembakau. Untuk hasil pertambangannya, perak, tembaga, emas, biji, dan besi. Dan untuk komoditas impor, sama-sama mengimpor suku cadang kendaraan. Dan selanjutnya yang kita bahas di bidang politik. Perdamaian dunia merupakan salah satu tujuan dari pembentukan ASEAN. Tujuan ini diwujudkan dalam berbagai kerjasama di bidang politik. Tujuan dari kerjasama di bidang politik adalah menciptakan stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan mendukung pembangunan nasional di negara-negara ASEAN. Contoh bentuk kerjasamanya, yang pertama, penandatanganan perjanjian zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas. Atau bisa juga disebut Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau disingkat ZOPFAN pada 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Perjanjian ini berisikan keinginan untuk membentuk kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu ada penandatanganan Deklarasi Kesepakatan ASEAN atau disebut juga Declaration of ASEAN Concord pada 24 Februari 1976 di Bali. Dan bentuk kerjasama yang terakhir yaitu pembentukan Komunitas Keamanan Politik ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau disingkat APSC di Thailand pada 1 Maret 2009. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas, kekompakan, dan harmoni ASEAN. Sekian penjelasan dari Bu Anggit mengenai bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Silakan setelah ini cek Google Classroom kalian untuk mengetahui tugas yang telah disediakan oleh guru kalian. Bu Anggit pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.